ini disebut sebagai Al-Masih juga, Al-Masihud Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih? Karena sebagian ulama mengatakan karena dia mamsuhul ain. Jadi matanya itu yang sebelah itu tertutup. Artinya dia tidak bisa melihat dengan mata yang satu. Dia bahasanya itu apa istilahnya itu? Kalau bahasa atau picak atau jadi sebelah matanya hanya sebelah yang berfungsi, sedangkan mata satunya itu tertutup. Yang satu itu matanya besar, seperti mau keluar, mendolo mau keluar, sementara yang satu itu mamsuh. Karena itu disebut sebagai Al-Masihud Dajjal. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi watablighi wal fatanah wa yastahilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamina jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wasawabi wa nashri was-sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akhiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dzikri ala rutabi wa khalli bil khawfa ala rajai wa sir li maulaka bila tanai. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bertemu dalam majelis Ilmiddin, pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah.
Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih membahas nazam yang ke-57 dari kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Perkataan muallif, wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin saraqad daruri. Setiap perkara yang datang dari Rasulullah min kulli hukmin, berupa setiap hukum itu saraqad daruri, itu menjadi seperti perkara yang daruri, yang artinya yang diketahui secara pasti tanpa memerlukan pemikiran. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang masalah ini, terlebih dahulu kemarin kita sudah memulainya dengan bahwa di antara kewajiban kita adalah meyakini bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu adalah merupakan kebenaran. Baik berupa hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, seperti tentang awal mula penciptaan makhluk yang telah kita jelaskan, tentang kisah-kisah para nabi, maupun tentang kisah-kisah umat terdahulu, maupun yang kedua tentang hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa hal-hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu, baik yang akan terjadi di dunia maupun yang akan terjadi di alam barzakh, maupun yang akan terjadi nanti pada hari kiamat dan di akhirat. Nah, kemarin kita membahas tentang tanda-tanda kiamat, bahwa tanda-tanda kiamat itu pasti terjadi karena tanda-tanda itu sudah disampaikan atau telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terjadinya. Dan ternyata sebagian tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kecil dari kiamat, itu sudah terjadi. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda kecil kiamat itu seluruhnya sudah terjadi kecuali satu, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Misalnya tentang menyebarnya kebodohan, tentang banyaknya pembunuhan, tentang banyaknya perzinaan, tentang banyaknya bangunan yang berlomba-lomba dalam hal ketinggian bangunan, banyaknya atau berdekatannya zaman, dan seterusnya. Nah, yang jumlahnya sangat banyak, itu semuanya sudah terjadi. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul-betul benar dan betul-betul terjadi. Dan yang belum terjadi dipastikan juga akan terjadi. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam mengkhabarkan sesuatu kepada umatnya itu berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan pemikiran dari Rasulullah, bukan berdasarkan ramalan Rasulullah, karena Nabi bukan seorang peramal, bukan berdasarkan otak-atik, di otak-atik berdasarkan tanda-tanda tertentu, tidak. Tetapi memang
berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu kemudian betul-betul terjadi. Dan yang lain yang belum terjadi tetapi sudah disampaikan oleh Rasulullah, maka itu juga akan terjadi. Misalnya tanda kecil kiamat yang terakhir, yaitu keluarnya Al-Mahdi, itu juga akan terjadi. Meskipun sekarang belum terjadi, tetapi akan terjadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya, bahwa di akhir zaman, bahwa kiamat itu tidak akan datang sampai dunia ini dikuasai oleh seorang laki-laki dari Ahlul Bait, yang beliau ini namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamlikan nasa rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wa isma abihi wasmu abihi isma abi fayamla'uha qistaw wa adla. La taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta yamlikan nasu rajulun, sampai seorang laki-laki itu menguasai manusia, min ahli baiti, laki-laki itu berasal dari ahlul bait, artinya berasal dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husaini atau Hasani, dari keturunan keduanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang biasa, tetapi berasal dari keturunan Rasulullah. Nah, namanya yuwati usmuhu ismi, namanya itu sama dengan namaku, berarti namanya Muhammad atau Ahmad, Muhammad atau Ahmad atau nama Nabi, sama dengan nama Nabi. Wasmu abihi isma abi, dan nama ayahnya itu juga serupa atau sama dengan nama ayahku, berarti nama ayah Nabi Abdullah. Berarti nama Al-Mahdi Al-Muntazar itu adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad ibn Abdullah itu nama Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan keluar di akhir zaman. Fayamla'uha qistaw wa adla, yang Al-Mahdi ini akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, penuh dengan keadilan. Ketika pertama kali beliau nanti dibaiat di dekat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah oleh para aulia, kemudian para malaikat itu kemudian keluar untuk menundukkan seluruh negeri yang ada di dunia ini, dan kemudian memenuhi dunia ini dengan keadilan. Nah, itu pada masa Al-Mahdi, dan ini akan terjadi. Nah, kita meyakini hal tersebut. Nah, yang pasti bahwa beliau ini adalah seorang, tadi seperti yang disebutkan dalam hadis, Ahlul Bait, namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi, kemudian beliau itu akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kemudian Al-Mahdi ini beliau adalah, dipastikan beliau adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, bukan dari kalangan kelompok yang menyimpang seperti Hizbut Tahrir yang berpaham Qadariyah, bukan berasal dari kalangan Rafidhah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi seorang sunni berakidah seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, berakidah seperti akidah mayoritas umat Islam, kemudian beliau bisa memenuhi bumi ini dengan keadilan. Itu tentang Al-Mahdi. Kita berbicara tentang sekilas
Karena banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini, sehingga lahirnya Al-Mahdi dan keluarnya Al-Mahdi menjadi penguasa dunia ini dan memenuhinya dengan keadilan, itu adalah sesuatu hal yang pasti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Al-Mahdi maka akan muncul tanda-tanda kiamat yang disebut dengan tanda besar. Bukan kiamatnya yang besar, tapi tandanya yang besar. Jadi ada tanda kecil, ada tanda besar. Asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak sekali, puluhan, bahkan mungkin lebih dari 100 tanda. Termasuk dari awal wafatnya Rasulullah itu juga tanda kiamat. Dan masih banyak lagi seperti yang tadi sebagian sudah kita sebutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan tanda besar dari akan datangnya kiamat itu ada 10. Tanda besar itu ada 10. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang kedua adalah nuzulul Masih, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam al-Masih. Kemudian yang ketiga khuruju Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat adalah tulu'us syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima khuruju dabbatil ardi, keluarnya sebuah binatang yang disebut dengan dabbah di bumi ini. Kemudian setelah itu muncul tanda kiamat berikutnya, yaitu keluarnya dukhan. Keluarnya dukhan itu yang ke berapa? Yang keenam, keluarnya dukhan. Setelah semacam asap yang akan menyelimuti bumi ini. Kemudian yang berikutnya, tiga berikutnya adalah amblesnya bumi di 3 tempat, di daerah timur, di daerah barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian ini setelah itu adalah keluarnya api dari Aden yang berada di Yaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini 10 tanda besar dari kiamat. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ini sekarang sudah ada dan sudah hidup. Dajjal berada di sebuah lautan di bumi ini, di sebuah pulau di lautan, di tengah lautan. Ya semuanya ada di tengah lautan. Bumi ini kan ada lautan dan ada daratan. Dajjal ini sudah hidup, dia manusia, bukan makhluk lain, tetapi dia adalah manusia yang sekarang sedang di penjara dan di penjara di tangannya diborgol, berada di sebuah pulau tertentu di bumi ini. Di tengah lautan ada sebuah pulau, di situ dia diletakkan dan dia dipenjara dalam keadaan terborgol tangannya. Ini Dajjal. Tempat ini misterius, artinya tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali seorang sahabat. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau di tengah lautan dengan perahunya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang menjadikan perahunya ini tersesat. Dia tidak mengetahui arah sehingga tersesat pada sebuah
pulau. Sehingga dia kemudian turun dan berada di pulau itu. Di pulau itu dia melihat seorang yang sedang diborgol dan bertanya kepada seorang sahabat ini namanya Tamim. Itu bertanya tentang beberapa hal. Dia bertanya, di antara yang ditanyakan adalah tentang apakah seorang nabi dari bangsa Arab bernama Muhammad itu sudah lahir dan sudah diutus. Itu di antara hal yang ditanyakan. Kemudian dijawab kalau sudah. Maka Dajjal ini mengetahui bahwa dia tidak akan lama lagi, dia akan bisa membebaskan dirinya dan bisa keluar dari tempat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemunculan Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Dajjal ini disebut sebagai Al-Masih juga, Al-Masihud Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih? Karena sebagian ulama mengatakan karena dia mamsuhul ain. Jadi matanya itu yang sebelah itu tertutup. Artinya dia tidak bisa melihat dengan mata yang satu. Dia bahasanya itu apa istilahnya itu kalau bahasa atau picak atau jadi sebelah matanya hanya sebelah yang berfungsi, sedangkan mata satunya itu tertutup. Yang satu itu matanya besar, seperti mau keluar, mendolo mau keluar, sementara yang satu itu mamsuh. Karena itu disebut sebagai Al-Masihud Dajjal. Sebagian ulama mengatakan dia disebut Al-Masih karena dia mampu untuk mengelilingi bumi ini dalam waktu sekejap, dalam waktu yang sangat cepat dengan cara yang sangat aneh. Dia bisa berkeliling ketika dia sudah terbebas, dia bisa mengelilingi bumi ini, semua tempat dia datangi. Nggak ada tempat yang nggak didatangi oleh Dajjal ini. Semua tempat, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukum, saya ini adalah Tuhan kalian. Semua tempat yang ada manusianya itu didatangi oleh Dajjal ini, dan dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga banyak orang yang kemudian terpengaruh oleh Dajjal ini. Tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal itu adalah Makkah dan Madinah. Dia akan masuk ke Makkah dan Madinah, tetapi dia sudah melihat ada malaikat yang menjaga setiap pintu yang ada di Makkah dan di Madinah, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam Makkah dan Madinah. Sedangkan selain Makkah dan Madinah, semua tempat bisa didatangi oleh Dajjal, dan Dajjal membuat fitnah, yaitu dengan pengakuannya sebagai Tuhan. Banyak orang yang terkena fitnah Dajjal ini karena Dajjal memiliki sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa, yang menjadikan sebagian orang itu mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan. Selain bahwa dia itu bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang sangat aneh dan dalam waktu yang sangat singkat, Dajjal ini diberi istidraj oleh Allah. Apa yang dikehendakinya banyak yang terkabul. Jika dia berkata kepada langit misalnya turunkan hujan, maka langit akan menurunkan hujannya. Jika dia berkata kepada bumi turunkan tanaman-tanaman kamu, maka akan muncul tanaman-tanaman yang membuahkan makanan. Dan ketika itu semua orang yang mau beriman kepada Dajjal, maka mereka akan hidup dalam kesenangan dan kenikmatan. Mereka yang percaya dan beriman dengan Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah Tuhan, mereka akan kenyang. Mereka akan hidup
penuh melimpah dengan harta benda dan makanan. Sementara mereka yang tidak mau beriman kepada Dajjal, sebaliknya, mereka hidup dalam kondisi susah, nggak ada makanan, mereka kelaparan. Itu mereka yang nggak beriman dengan Dajjal. Ini yang menjadikan banyak manusia yang terpengaruh dengan Dajjal dan beriman dengan Dajjal. Karena mereka yang mendustakan Dajjal itu justru akan hidup dalam keadaan susah dan kelaparan. Nggak ada makanan untuk mereka yang bertahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya bahwa orang-orang yang beriman itu mereka bisa kenyang dengan bacaan tasbih, dengan kehendak Allah, dengan membaca subhanallah, subhanallah. Maka kelaparan itu tidak membahayakan diri mereka, mereka bisa kenyang dengan bacaan tasbih itu. Sehingga manusia, orang-orang mukmin tetap bisa bertahan dengan bertahan hidup dengan bacaan-bacaan tasbih yang mereka lafalkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dajjal juga pernah nanti itu akan membunuh seseorang kemudian menghidupkannya lagi. Itu kemampuan dari Dajjal. Dia akan ada seorang mukmin yang mendustakan dirinya sebagai Tuhan, kemudian orang itu dibelah oleh Dajjal menjadi dua. Artinya dibunuh oleh Dajjal dengan cara dibelah menjadi dua, mati. Setelah itu badannya dikembalikan lagi oleh Dajjal itu, kemudian dihidupkan kembali dan bisa hidup kembali. Itu kemampuan yang luar biasa dari Dajjal yang ini menjadi fitnah besar. Sehingga kita setelah tasyahud akhir itu kita dianjurkan untuk berdoa, di antaranya memohon perlindungan min fitnatid Dajjal, dari fitnah Dajjal ini. Karena akan sedikit orang yang akan selamat dari Dajjal ini, karena fitnahnya begitu sangat besar. Begitu sangat Dajjal. Begitu sangat besar fitnah dari Dajjal ini. Bahkan sebelumnya muncul Dajjal-Dajjal yang lainnya, Dajjalun, sebelum munculnya Dajjal besar ini, muncul Dajjal-Dajjal yang lain. Itu saja banyak manusia yang nggak selamat. Dajjalun sebelumnya muncul. Dajjalun itu mereka yang memiliki sifat seperti Dajjal, pembohong. Pembohong sebelum Dajjal yang besar ini, itu sudah ada sejak sekarang, sudah muncul Dajjalun. Tetapi banyak orang yang terpengaruh oleh tipu dayanya. Apalagi ketika Dajjal yang besar ini, Dajjal yang dimaksud sebagai tanda besar kiamat ini akan muncul. Maka di saat itu banyak sekali orang yang terpengaruh, terkena fitnah Dajjal, meninggalkan keimanannya kepada Allah, beralih beriman kepada Dajjal. Tetapi orang nanti diceritakan dalam hadis bahwa orang yang dibelah dan dihidupkan kembali oleh Dajjal ini, dia justru bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah pernah mendengar dari Rasulullah bahwa ada orang yang melakukan ini dan yang melakukan itu adalah Dajjal, bukan Tuhan. Dia semakin yakin bahwa tentang kesesatan daripada Dajjal ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Padahal di keningnya Dajjal itu sudah tertulis kata-kata kafir. Tetapi itu hanya dilihat oleh orang-orang yang mukmin. Orang mukmin melihat di kening Dajjal itu terlihat tulisan kafir. Baik dia orang yang bisa membaca atau dia tidak bisa membaca, asalnya nggak bisa membaca, itu bisa membaca tulisan yang ada di keningnya Dajjal, bahwa dia adalah orang yang kafir. Dajjal ini manusia, bukan makhluk yang lain. Zahirnya
dia berasal dari Bani Israel, tinggi besar, kemudian matanya picak sebelah. Di sini tertulis kafir di antara dua matanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diselamatkan dari fitnah Dajjal ini. Amin. Kemudian tanda kiamat yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup. Tidak seperti keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwa Nabi Isa sudah mati dan disalib. Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup. Ketika orang-orang Yahudi mengejar-ngejarnya, mau membunuhnya, maka Nabi Isa alaihi salam kemudian diangkat ke langit, dan ada salah satu muridnya yang dia siap untuk diserupakan dengan diri Nabi Isa alaihi salam. Sehingga ketika orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumah itu, mendapati seseorang yang dianggap oleh mereka sebagai Nabi Isa, padahal itu salah satu murid Nabi Isa yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Sementara Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit yang kedua, tinggal di sana. Maka yang disalib dan yang dibunuh itu adalah salah satu murid dari Nabi Isa yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam itu sudah meninggal dunia. Padahal sebenarnya tidak. Meskipun sebenarnya di antara mereka itu juga terjadi pro kontra di antara mereka, antara Nabi Isa itu sudah meninggal atau tidak. Karena mereka bingung, jika Nabi Isa itu sudah mati, lalu kemana pemuda yang satu itu? Jika itu adalah pemuda yang satu itu, Nabi Isa di mana? Karena orangnya kurang. Yang seharusnya ada di situ, sehingga menjadikan mereka juga pro kontra. Tetapi di antara mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu sudah meninggal dunia. Kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Beliau masih hidup di langit yang kedua. Dan salah satu tanda kiamat bahwa nanti Nabi Isa alaihi salam itu akan turun ke bumi sebagai tanda besar dari kiamat. Dan Nabi Isa alaihi salam ini yang nanti akan membunuh Dajjal. Nabi Isa ini yang nanti akan membunuh Dajjal. Nabi Isa turun di daerah Damaskus, di Menara Putih yang sekarang sudah ada. Pada zaman Nabi belum ada, sekarang sudah ada, akan turun di sana. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan banyak sekali hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya bahwa beliau itu akan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa ini akan berada di bumi selama 40 tahun dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan juga. Di awal turunnya Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Al-Mahdi. Bertemu dengan Al-Mahdi di Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu sedang sholat subuh. Al-Mahdi berada di depan sebagai imam. Kemudian tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam itu setelah turunnya kemudian datang ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan sholat subuh. Di saat itu Al-Mahdi mengetahui tentang datangnya Nabi Isa alaihi salam. Tidak diragukan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih mulia daripada Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi seorang waliullah. Sementara Isa alaihi salam
adalah Nabiullah, Rasulullah. Bahkan beliau Nabi Isa itu tergolong sebagai 5 Nabi Ulul Azmi. Artinya beliau memiliki derajat yang sangat tinggi indallah. Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Maka Al-Mahdi kemudian mempersilahkan Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam sholat. Beliau sudah di depan kemudian mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam sholat. Tetapi Nabi Isa alaihissalam kemudian mempersilahkan Al-Mahdi untuk menjadi imam sholat ketika itu, di awal pertemuannya. Ini untuk menunjukkan, bukan untuk menunjukkan bahwa Al-Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa, tidak. Tetapi untuk menunjukkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun, itu tidak mengamalkan syariat yang beliau bawa ketika beliau diangkat menjadi Nabi dahulu. Tetapi beliau turun kali ini dari langit ke bumi di akhir zaman, itu beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda itu, untuk menunjukkan, sehingga Al-Mahdi yang diminta untuk menjadi imam. Bukan berarti setelah itu yang jadi imam Al-Mahdi terus, tetapi Nabi Isa alaihissalam tentu beliau menjadi imam dari sholat dari umat Islam dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam nanti akan menghancurkan salib-salib. Mereka yang mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka, yang disalib akan menghancurkan salib-salib itu dan akan membunuh babi-babi yang mereka yang mereka suka mengkonsumsinya, dan Nabi Isa alaihissalam juga akan menghilangkan jizyah. Menghilangkan jizyah. Ketika Nabi Isa alaihissalam semacam pajak. Ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia, maka harta melimpah. Sehingga sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menerima sedekah. Semuanya itu mereka menjadi muslim, masuk ke dalam agama Islam. Itu ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau 40 tahun tinggal di bumi, kemudian beliau baru wafat. Tapi sebelumnya ketika Dajjal sudah turun, maka Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Beliau berpapasan secara dengan kehendak Allah, ketemu dengan Nabi Isa di sebuah kampung di Palestina namanya Lut. Bertemu dengan Nabi Isa, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga habislah fitnah Dajjal ini di muka bumi, dihabisi oleh Nabi Isa alaihissalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang berikutnya adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ini masih pada ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ketika itu turun atau muncullah atau keluarlah makhluk yang ini manusia. Ini manusia, sama dengan Dajjal juga manusia. Ya'juj dan Ma'juj ini juga manusia. Dua suku manusia namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini sekarang juga sudah ada. Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada, malah Ya'juj dan Ma'juj ini ada di bumi ini. Artinya di daratan. Kalau Dajjal itu di daratan, di sebuah pulau di bumi ini yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Artinya apa? Artinya ya mereka yang mengaku sebagai orang yang sudah maju peradabannya, teknologinya, ternyata juga belum bisa menemukan pulau ini.
pulau yang ini ada di bumi, pulau yang ada di bumi ini. Nah, itu belum ditemukan, apalagi menemukan yang ada di atas sana. Nah, yang di bumi ini mereka juga ada pulau yang belum mereka temukan, padahal itu ada. Nah, padahal pulau itu ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini ada di bumi ini juga. Tetapi dahulu dua kabilah dari manusia ini dulu dibuatkan benteng oleh Raja Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain ini adalah seorang waliullah yang menguasai dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dengan karamah yang beliau miliki, keajaiban. Dia karena beliau sebagai seorang waliullah Dzulqarnain, beliau dengan karamah yang dia miliki mampu membuat tembok besi yang sangat kuat yang menutup akses untuk bisa keluar Ya'juj dan Ma'juj ini, yang kita tidak bisa melihatnya. Jadi benteng itu benteng yang sangat kuat di bumi ini, yang kita manusia biasa nggak bisa melihat tempat itu. Ini kehebatan yang merupakan karamah dari siapa? Raja Dzulqarnain. Nah, sehingga mereka sudah bertahun-tahun, ribuan tahun berusaha untuk menggulingkan benteng ini, tetapi tidak mampu. Nah, diriwayatkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini bahu-membahu untuk menjebol benteng ini, tetapi tidak kunjung mereka bisa melakukannya. Setiap hari mereka berusaha untuk menggalinya, tetapi kemudian waktu tidak cukup, mereka pun istirahat. Besok dia datangi lagi, itu sudah kembali utuh seperti sedia kala. Begitu setiap hari, mereka nggak pernah selesai dan tidak pernah berhasil untuk merobohkan benteng yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain ini. Sampai kemudian suatu saat nanti di akhir zaman, ketika mereka selesai dari melubangi melubangi tembok tersebut, benteng tersebut, salah seorang di antara mereka mengatakan, ghadan nukmilu insyaallah, besok kita lanjutkan lagi. Kemudian ditambahi kata-kata insyaallah, jika Allah menghendaki. Maka apa yang terjadi? Besoknya ternyata dilihat masih seperti yang kemarin, tidak kembali seperti sedia kala sebagaimana hari-hari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan lagi, sehingga kemudian tembok tembok yang sangat kuat ini menjadi roboh, dan kemudian mereka keluar. Dan jumlah mereka itu sangat-sangat banyak. Jumlah mereka karena satu Ya'juj Ma'juj ini meskipun dia manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Dia tidak akan mati kecuali setelah melihat 1000 keturunannya, baru dia mati. Itu Ya'juj dan Ma'juj ini. Sehingga jumlahnya itu berlipat-lipat banyaknya dibandingkan manusia biasa. Ketika Ya'juj Ma'juj ini keluar, maka jumlah manusia biasa tidak tertandingi jumlahnya dengan jumlah mereka. Dan mereka itu Ya'juj Ma'juj semuanya kafir, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika itu umat Islam nggak bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Nggak imbang, jumlahnya nggak imbang. 1:100 setiap manusia biasa dibandingkan dengan Ya'juj Ma'juj 100 jumlahnya. Sehingga
sama sekali tidak sebanding dengan jumlah Ya'juj Ma'juj ini, sehingga nggak mampu umat Islam untuk kemudian melawannya atau memerangi Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka itu manusia, sedangkan perkataan sebagian orang bahwa Ya'juj Ma'juj ini bentuknya kecil, pendek, kemudian telinganya besar sampai ngelembreh ke tanah, kalau tidur kemudian dia dijadikan telinganya sebagai alas, itu adalah tidak benar. Itu khayalan saja yang dibuat oleh sebagian orang. Yang benar bahwa Ya'juj Ma'juj ini yang manusia seperti kita, tetapi dia jumlahnya lebih besar dari manusia biasa. Nah, dari manusia biasa seperti kita, dan mereka semuanya kafir, membuat huru-hara dan kerusakan di bumi ini, sehingga orang mukmin nggak bisa menandinginya, sehingga kemudian orang-orang mukmin termasuk Nabi Isa alaihissalam ketika itu menyingkir ke daerah-daerah yang tinggi, ke pegunungan, menyingkir. Kemudian di sana Nabi Isa alaihissalam, setelah berjalannya waktu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan doa Nabi Isa alaihissalam ini kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj yang memenuhi bumi ini kemudian dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan ulat-ulat, belatung ulat pada tubuh setiap orang dari Ya'juj Ma'juj ini, kemudian mereka mati bergelimpangan memenuhi bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung yang membawa membawa jasad-jasad manusia bernama Ya'juj Ma'juj ini untuk menyingkirkannya, dan kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat yang membersihkan bumi ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sekilas tentang Ya'juj Ma'juj yang nanti akan yang pasti nanti akan keluar juga Ya'juj Ma'juj, karena sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah itu tanda kiamat yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ini sesuatu yang sangat aneh dan sesuatu yang sangat menggemparkan dunia. Kenapa? Karena setiap hari kita melihat matahari itu terbit dari timur. Setiap hari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Sampai nanti suatu saat ada sesuatu yang keanehan. Suatu hari, suatu pagi, orang-orang menunggu terbitnya matahari, nggak terbit-terbit. Lama kok nggak terbit-terbit. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya matahari sudah terbit, ini tidak terbit. Tiba-tiba kemudian matahari muncul dari sebelah barat. Maka di saat itu dikatakan bahwa pintu taubat sudah tertutup. Pintu taubat sudah tertutup. Manusia bingung karena orang kafir mereka nggak akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Orang para pelaku maksiat mereka sudah tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Di hari yang sama tiba-tiba muncul dabbah. Ini sebagai tanda dari kiamat juga. Muncul dabbah, seekor binatang bumi yang dia bisa bicara. Dan dia bisa membedakan ini orang kafir, ini orang mukmin. Dia bisa membedakannya sehingga nggak ada manusia yang selamat darinya. Ini dabbah. Itu muncul dalam waktu yang dalam hari yang sama antara terbitnya matahari dari barat, kemudian disusul dalam hari yang sama itu muncul dabbah yang disebut dalam hadis itu dabbatul ardi.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dabbah muncul ini, kemudian yang berikutnya adalah dukhan. Dukhan, kemudian muncul dukhan. Dukhan ini semacam asap, ya, semacam asap. Jadi dukhan ini keluarnya agak akhir, ya, setelah terbitnya matahari dari barat, setelah keluarnya dabbah. Bukan di awal. Seperti sekarang banyak, beberapa waktu yang lalu banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan akan keluar. Tuhan akan keluar. Sementara Al-Mahdi belum, Dajjal belum, Nabi Isa belum, Ya'juj Ma'juj belum. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi Tuhan ini keluar setelah nanti terbitnya matahari dari barat. Dan setelah keluarnya dabbah, maka dukhan ini kemudian keluar semacam asap yang sangat sangat tebal dan memenuhi bumi ini dengan asapnya, sehingga orang-orang yang kafir itu mati dengan sebab dukhan itu. Jadi mereka yang kafir mati dengan sebab dukhan itu, dan mereka yang mukmin itu semacam terserang penyakit asma. Karena apa? Karena pekatnya asap yang memenuhi bumi tersebut. Ini adalah juga tanda besar kiamat. Kemudian setelah itu terjadi khasaf. Khasaf itu amblesnya bumi di tiga tempat. Nah, yang satu ada di daerah timur, kemudian yang satu ada di barat, kemudian yang satu ada di Jazirah Arab. Ambles itu artinya semua yang ada di atasnya itu tenggelam. Seperti kalau misalnya di sini tiba-tiba ambles buminya, sehingga orang yang berada di atas bumi itu terkubur oleh tanah. Itu akan terjadi di tiga tempat di bumi ini. Sebagian ulama mengatakan itu terjadi serentak di tiga tempat. Nah, setelah itu kemudian kemudian muncul api. Ini salah satu tanda kiamat. Muncul api di Yaman, di daerah Aden, yang api ini kemudian menggiring manusia ke mahsyar. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil atau tanda besar, kita wajib untuk meyakininya. Maka karena semua itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau membuat bab khusus dengan judul Asyratus Sa'ah. Baik beliau menyebutkan tanda-tanda kecil kiamat dan juga tanda-tanda besar kiamat. Beliau menyebutkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.